Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa semakin kamu memilih untuk diam dan mengalah, semakin keras mereka berusaha menghancurkan reputasimu? Aku tahu kamu lelah, sangat lelah. Lelah bersikap baik di dunia yang seolah menuntutmu untuk menjadi keras dan jahat agar bisa bertahan. Ada malam-malam ketika kamu duduk sendirian dalam kegelapan, menatap kosong ke depan, lalu bertanya pada dirimu sendiri, apakah aku yang salah? Apakah kejujuran dan kebaikan yang kujaga selama ini hanyalah sebuah kebodohan? Kamu memendam rasa sakit yang teramat dalam, menahan tanganmu agar tidak membalas dendam, dan memilih mundur bukan karena kamu takut, melainkan karena kamu masih menghargai kedamaian yang tersisa di dalam dadamu. Jika saat ini kamu merasa terasing dan mulai meragukan kewarasan dirimu, dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak sedang diserang karena kamu lemah. Sama sekali tidak. Kebohongan yang mereka rakit, narasi buruk yang mereka sebarkan tentangmu, hingga upaya gigih mereka untuk menjatuhkan namamu. Semua itu bukan bukti bahwa kamu kecil. Orang tidak akan pernah membuang energi untuk merobohkan dinding yang sudah hancur. Mereka menyerangmu justru karena mereka melihat sesuatu yang sangat besar dalam dirimu. Ada sebuah kekuatan yang tenang, integritas yang utuh, dan keindahan jiwa yang tidak mampu mereka pahami, apalagi mereka tandingi. Kamu tidak sendirian, dan kamu tidak gila hanya karena merasa terluka. Rasa terisolasi yang kamu pikul hari ini bukanlah penanda kekalahan, melainkan harga dari sebuah jiwa yang menolak untuk ikut menjadi kotor. Namun mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka anggap sebagai ilusi kelemahan di balik diammu sebenarnya adalah awal dari ketakutan terbesar mereka. Mereka membaca ketidakmauanmu untuk bertengkar sebagai rasa takut. Ketika kau memilih meredam amarah dan melangkah pergi tanpa membalas, di mata mereka kau baru saja menyerah. Bagi jiwa-jiwa yang hanya memahami bahasa gertakan, ketenangan adalah bukti nyata dari ketidakberdayaan. Mereka melihatmu tetap santun saat dihina, lalu mengambil kesimpulan yang dangkal, bahwa kau adalah sosok rapuh yang bisa diinjak kapan saja, tanpa konsekuensi. Disinilah letak luka paling dalam yang kau simpan sendiri. Ada titik kejenuhan ketika batinmu menjerit, mempertanyakan setiap nilai hidup yang kau pegang selama ini. Mengapa ketulusanmu selalu dibalas dengan pengkhianatan? Mengapa kelapangan dada yang kau berikan selalu dianggap sebagai ruang terbuka bagi mereka untuk terus menekanmu? Rasa frustrasi itu menggerogoti jiwamu perlahan. Kau merasa seperti seorang pejuang yang kelelahan, berdiri di medan perang tanpa perisai, sambil menggenggam kebaikan yang rasanya tak lagi berharga di dunia yang semakin kasar ini. Mereka melihat ketenanganmu sebagai kelemahan, mengira kau adalah target yang mudah dijatuhkan saat tidak ada yang membela. Di mata mereka, kau berdiri sendirian, tanpa pasukan, tanpa sorak-sorai pendukung, dan tanpa cakar untuk merobek musuh. Mereka menyimpulkan bahwa mereka telah menang sepenuhnya. Setiap sindiran yang dilemparkan dan setiap fitnah yang disebarkan dirancang dengan keyakinan penuh bahwa kau tidak akan pernah mampu bangkit lagi. Mereka memperlakukan keheninganmu sebagai pengakuan bersalah dan kelembutanmu sebagai surat tanda menyerah. Kelelahan ini begitu nyata hingga membuat dadamu terasa sesak. Terisolasi dalam pikiranmu sendiri, kau harus menyaksikan bagaimana orang-orang yang licik tampak melenggang tanpa beban, sementara kau berjuang memungut serpihan hatimu yang terluka. Kau merasa dikhianati oleh kebaikanmu sendiri, seolah-olah semesta sedang berpaling dan membiarkanmu dimangsa oleh keserakahan mereka. Namun, mereka tertipu oleh tampilan luar yang kau tunjukkan. Mereka mengira keheningan adalah ruang kosong yang hampa, tanpa pernah menyadari bahwa di balik kesunyian itu, sebuah ketahanan sedang dibentuk, perlahan namun pasti. Namun mereka melupakan satu hukum alam yang paling mendasar tentang ketangguhan.
Ketahanan paling sejati tidak pernah tumbuh di bawah silau lampu panggung atau tepuk tangan riuh manusia. Ketangguhan yang paling kokoh justru lahir dari tempat yang tak terlihat, di dalam keheningan yang paling sunyi. Mungkin ada saat-saat ketika hatimu berbisik penuh kesedihan, mempertanyakan apakah semua kebaikanmu yang tak terucap pernah benar-benar bernilai. Ketika kau memilih mengulurkan tangan tanpa menuntut imbalan, membantu seseorang di balik pintu tertutup tanpa perlu menyebarkannya ke seluruh dunia, atau memilih memaafkan saat tidak ada satu orang pun yang melihat, kau bertanya, apakah semesta benar-benar menyaksikan semua ini? Apakah Sang Pencipta benar-benar peduli ketika orang lain bebas menghancurkan namaku? Dengarkanlah, persis seperti akar pohon raksasa yang bekerja dalam gelapnya tanah, terus menjalar menembus bebatuan keras, tanpa suara, tanpa pernah pamer kepada dunia tentang seberapa jauh ia telah bertumbuh. Di atas tanah, orang-orang mungkin hanya melihat batang yang tenang diterpa angin. Namun di bawah sana, akar itu telah mencengkeram bumi begitu dalam dan terikat begitu kuat. Ia tidak berteriak meminta pengakuan. Namun dialah yang memastikan pohon itu tetap tegak berdiri, meski badai paling dahsyat datang menghantam. Kebaikan yang kau lakukan di balik pintu tertutup telah membangun fondasi jiwamu begitu dalam, jauh dari pandangan mereka yang dangkal. Setiap kali kau memilih integritas di saat kau bisa berbuat licik, setiap kali kau menolak membalas fitnah dengan fitnah baru, kau sedang menanam keteguhan yang tak mudah diruntuhkan. Kata-kata kejam yang mereka lemparkan hanyalah angin lalu yang menabrak dedaunan. Mereka mungkin bisa sedikit menggoyahkan rantingmu, tetapi mereka tidak akan pernah sanggup mencabut akarmu. Usahamu tidak pernah sia-sia. Setiap tetes ketulusanmu telah dicatat oleh waktu, membentuk karakter yang anggun dan jiwa yang kokoh. Kau tidak lagi membutuhkan panggung untuk membuktikan siapa dirimu, karena kekayaan batinmu jauh melebihi narasi murahan yang mereka ciptakan. Kau telah tumbuh dalam gelap, menjadi begitu tangguh dan tak tersentuh. Dan kedalaman inilah yang diam-diam memicu kepanikan mereka. Kepanikan itu terjadi karena di dalam keheninganmu mungkin masih tersimpan sebuah pertanyaan tersembunyi yang terus menyiksa batin. Di tengah bisikan fitnah dan tuduhan yang kerap dilemparkan kepadamu, kamu sering memikul rasa bersalah yang sebenarnya tidak seharusnya menjadi milikmu. Kamu terjebak dalam pusaran keraguan. Apakah aku memang sosok yang buruk? Apakah ada kesalahan dalam diriku hingga membuat mereka begitu membenciku dan gigih menyerangku? Kamu menggeledah hatimu sendiri, mencari kelemahan atau kesalahan yang mungkin memicu amarah mereka. Seolah-olah seluruh penderitaan ini adalah akibat dari cacat moralmu sendiri. Hentikan rasa bersalah itu sekarang juga. Buka mata batinmu, dan lihatlah kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik kebisingan mereka. Rasa benci dan serangan yang mereka lancarkan bukanlah ukuran dari kekuranganmu. Bisa jadi, semua itu justru lebih banyak berbicara tentang luka, ketakutan, dan kekosongan yang mereka bawa sendiri. Kehadiranmu, dengan segala kebenaran dan kejujuran yang kamu bawa tanpa sadar, ibarat sebuah senter terang yang tiba-tiba menyala di tengah ruangan gelap dan berdebu. Cahayamu yang jernih menyingkap setiap sudut kotoran, kebohongan, dan kepalsuan yang selama ini berusaha mereka sembunyikan dari dunia. Mata mereka silau dan marah, bukan karena senter itu merusak ruangan, melainkan karena cahaya itu memaksa mereka melihat keadaan yang selama ini mereka sembunyikan. Mungkin mereka membencimu bukan karena kamu jahat, tetapi karena integritasmu yang terang benderang membuat mereka melihat sisi diri mereka sendiri yang tidak ingin mereka akui. Saat kamu memilih untuk tetap tulus, kamu memperlihatkan betapa palsunya cara hidup yang mereka jalani. Saat kamu tetap tenang, kamu menunjukkan betapa sulitnya mereka mengendalikan ego sendiri. Keberadaanmu membuat mereka merasa kerdil. Dan daripada membenahi kebusukan dalam diri mereka sendiri, mereka memilih mencoba memadamkan cahayamu, agar mereka bisa kembali merasa nyaman dalam kegelapan. Setiap lemparan batu dan setiap fitnah yang mereka layangkan
sebenarnya menunjukkan satu hal, bahwa kedalaman jiwamu adalah ancaman terbesar bagi kepalsuan yang mereka bangun. Itulah sebabnya, semua usaha mereka untuk menenggelamkanmu pada akhirnya selalu berakhir sia-sia. Sia-sia karena kekuatan dari kebohongan selalu memiliki batas. Aku tahu, ada hari-hari ketika hatimu bergetar oleh kecemasan, dibayangi ketakutan yang begitu kelam. Bagaimana jika kebohongan mereka terlalu nyaring hingga membungkam kebenaranku selamanya? Bagaimana jika dunia lebih memilih percaya pada narasi palsu mereka dan membiarkanku tenggelam? Ketakutan itu sangat wajar, sangat manusiawi untuk merasa gentar ketika melihat betapa masifnya gelombang manipulasi yang mereka hantamkan ke arahmu berulang kali. Namun, sadarilah sebuah rahasia besar tentang bagaimana keteguhan menjaga jiwa-jiwa yang memilih untuk tetap jujur. Bayangkanlah sebuah kapal yang sedang mengarungi lautan liar di tengah badai paling dahsyat. Ombak raksasa bisa bergulung menghantam lambungnya. Angin kencang bisa merobek layarnya. Petir bisa menyambar kegelapan di sekelilingnya. Tetapi ketahuilah, seganas dan seluas apapun lautan di luar sana, ia tidak akan mampu menenggelamkan kapal itu, kecuali jika air dibiarkan masuk ke dalamnya. Kebencian mereka, rumor murahan yang mereka sebarkan, dan segala taktik buruk yang mereka gunakan hanyalah air laut di luar dirimu. Mereka sengaja memancing amarahmu, berharap kau panik, kehilangan kendali, lalu membuka pintu hatimu untuk membalas dendam dengan cara yang sama kotornya. Namun, selama kau memilih menjaga ketulusan niatmu dan menolak membiarkan racun itu merembes ke dalam jiwamu, mereka tidak akan pernah memiliki jalan untuk menghancurkanmu dari dalam. Selama kau tidak membiarkan racun dan kebencian mereka masuk ke dalam hatimu, kau akan tetap memiliki kekuatan untuk terus mengapung dan terus berlayar. Kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Kau tidak perlu bertarung setengah mati hanya untuk membuktikan kejujuranmu di hadapan manusia, karena kebenaran memiliki perisainya sendiri, yang tidak mudah ditembus oleh belati kepalsuan. Setiap lemparan niat buruk mereka justru terpental, sementara jiwamu tetap dinaungi oleh ketenangan yang utuh. Ketakutan bahwa kebohongan akan menang selamanya kini telah runtuh, digantikan oleh sebuah keberanian murni, bahwa kau tetap aman dalam perlindungannya. Kini, roda waktu telah berputar, dan posisi telah berbalik. Kini, roda waktu telah berputar dan posisi telah berbalik. Ada masa ketika seluruh jiwamu begitu berhasrat untuk membuktikan diri. Kau ingin berteriak di hadapan mereka, menunjukkan betapa salahnya tuduhan mereka, dan memaksa dunia melihat kejujuran hatimu. Kau pernah mendambakan momen ketika kau bisa menunjuk wajah mereka dan berkata dengan lantang, "Lihat, aku yang benar." Namun kini, saat kau telah berhasil melewati badai dan berdiri tegak di tempat yang baru, kehausan akan pembuktian itu menguap begitu saja. Keinginan untuk memenangkan perdebatan telah digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih mewah dan langka, kedamaian batin yang utuh. Kau menyadari bahwa kemenangan sejati tidak membutuhkan panggung perkelahian yang bising. Kemenanganmu hadir tanpa sorak-sorai penonton, tanpa piala penghargaan. Ia hadir secara perlahan, namun pasti. Dalam ketenangan caramu menjalani hari, dalam tidur nyenyakmu tanpa beban di malam hari, dan dalam senyum tulus yang kembali mengembang di wajahmu, tanpa lagi dibayangi ketakutan. Dan ketenangan itulah yang membuat mereka terguncang. Mereka yang dulu begitu bernafsu menjatuhkanmu, kini mendapati diri mereka terjebak dalam kecemasan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka menantikan kehancuranmu, tetapi yang mereka saksikan justru proses pemulihanmu yang begitu anggun. Mereka berharap melihatmu runtuh dan mengemis keadilan, namun kau justru melangkah semakin jauh, melampaui batas yang pernah mereka bayangkan. Kini, mereka hanya bisa menonton dari kejauhan dengan rasa gentar, melihat bagaimana segala usaha mereka untuk menghancurkanmu
justru membentukmu menjadi sosok yang tak lagi mudah disentuh oleh mereka. Setiap pencapaianmu yang sunyi, setiap kebahagiaan baru yang kau bina, dan setiap langkah mantapmu menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa kuasa mereka atas hidupmu telah berakhir sepenuhnya. Kau tidak lagi merespons provokasi mereka, bukan karena kau takut atau tidak sanggup, melainkan karena mereka tak lagi memiliki akses ke ruang hidupmu yang begitu berharga. Jiwa yang dulu mereka sangka rapuh, kini menjelma menjadi sosok berwibawa yang tidak lagi membutuhkan pengakuan dari siapapun. Kau telah menang, bukan dengan cara menaklukkan mereka dalam keributan, melainkan dengan tumbuh begitu tinggi hingga bayangan mereka tak lagi mampu menjangkaumu. Pada akhirnya, balasan terbaik bukanlah dengan menghancurkan mereka kembali. Balasan terbaik bukanlah dengan menghancurkan mereka kembali, melainkan menjadi begitu utuh hingga keberadaan mereka tak lagi mampu memengaruhi detak jantungmu. Jangan pernah membuang energi berharga yang kau miliki hanya untuk menjelaskan siapa dirimu kepada mereka yang sejak awal sudah berkomitmen untuk salah memahamimu. Kau tidak bertugas meyakinkan mata yang sengaja dipejamkan atau telinga yang sengaja ditutup rapat. Biarkan mereka memegang narasi palsu mereka sendiri, sebab waktu dengan keheningannya yang jujur selalu memiliki cara tersendiri untuk menyingkap kebenaran. Waktu dan kebenaran adalah hakim yang paling adil. Mereka tidak pernah terburu-buru, tetapi juga tidak pernah salah dalam menjatuhkan putusan. Pandanglah kembali masa-masa kelam yang pernah kau lewati dengan sudut pandang yang baru. Semua rasa sakit, fitnah, dan pengkhianatan yang menghujanimu di masa lalu bukanlah sebuah kutukan, dan jelas bukan hukuman atas kebaikanmu. Itu semua adalah ruang tempaan yang membuatmu belajar tentang kekuatanmu sendiri. Tanpa gesekan keras dari ujian-ujian itu, kau mungkin tidak akan pernah menyadari betapa tangguhnya jiwa yang kau miliki. Tanpa malam yang begitu pekat, kau tidak akan pernah tahu seberapa terang cahaya batinmu sanggup bersinar di tengah kegelapan. Setiap tetes air mata yang jatuh dalam diam telah membentuk ketenangan jiwamu yang sekarang. Setiap tuduhan yang kau tanggung tanpa membalas telah mematangkan kedewasaanmu, hingga kau berdiri di kedudukan yang jauh lebih tinggi. Kedudukan di mana kebisingan murahan tak lagi mampu mencapaimu. Kau telah melewati tempaan itu, bukan karena kau mengalahkan mereka dalam keributan, melainkan karena kau berhasil menaklukkan keraguan dalam dirimu sendiri. Mulai hari ini, lepaskanlah beban untuk membuktikan apapun kepada dunia. Kau tidak perlu bertarung di medan perang yang diciptakan oleh ego orang lain. Cukuplah berdiri tegak dengan integritas yang tak tergoyahkan, sebab kehormatan sejati tidak pernah diukur dari seberapa keras kau membalas, melainkan dari kedamaian utuh yang kau simpan di dalam dadamu. Tetaplah melangkah dalam keheningan yang anggun. Biarkan kesuksesan dan kedamaian hatimu menjadi satu-satunya suara yang meruntuhkan keraguan mereka.